Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halimah, NIM 4840 11210114 dari Politeknik Unggulan Kalimantan, Prodi D3 Farmasi semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Difusi Obat. Yang pertama, pengertian. Difusi didefinisikan sebagai suatu proses perpindahan massa molekul suatu zat yang dibawa oleh gerakan molekuler secara acak dan berhubungan dengan adanya perbedaan konsentrasi aliran molekul melalui suatu batas. Misalnya suatu membran polimer, dengan kata lain, difusi adalah proses perpindahan zat dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Contoh difusi ada difusi gas dan difusi air. Jenis-jenis difusi. Berdasarkan energi yang dibutuhkan, ada dua jenis difusi yang dilakukan, yaitu satu, difusi biasa. Difusi biasa terjadi ketika sel ingin mengambil nutrisi atau molekul yang hidrofobik atau tidak berpolar atau berkutub. Yang kedua, difusi khusus. Difusi khusus terjadi ketika sel ingin mengambil nutrisi atau molekul yang hidrofolik atau berpolar dan ion. Berdasarkan jenis membran yang dilalui, difusi dibagi 3 jenis, yaitu yang pertama, difusi molekuler atau permeasi. Difusi molekuler adalah difusi yang melalui media yang tidak berpori. Jika difusi ini bergantung pada disolusi dari molekul yang menembus dalam keseluruhan membran. Contohnya transport teofilin yang melalui suatu membran polimer meliputi disolusi obat tersebut ke dalam membran. Yang kedua, difusi melalui pori, suatu membran yang berisi pelarut. Manakala difusi ini dipengaruhi oleh ukuran relatif molekul yang menembus membran serta diameter dari pori tersebut. Contohnya lewatnya molekul-molekul steroid yang disubstitusi dengan gugus hidrofolik melalui kulit manusia yang terdiri dari folikel rambut, saluran sebun, dan pori-pori keringat pada epidermis. Yang ketiga, difusi melalui suatu membran dengan susunan anyaman polimer yang memiliki saluran yang bercabang dan saling bersaling. Faktor-faktor yang mempengaruhi difusi. Yang pertama, ukuran partikel. Semakin kecil ukuran partikel, semakin cepat partikel itu akan bergerak sehingga kecepatan difusi semakin tinggi. Yang kedua, ketebalan membran. Semakin tebal membran, semakin lambat kecepatan difusinya. Yang ketiga, luas suatu area. Semakin besar luas area, semakin cepat kecepatan difusinya. Yang keempat, jarak. Semakin besar jarak antara dua konsentrasi, semakin lambat kecepatan difusinya. Yang kelima, suhu. Semakin tinggi suhu, partikel mendapatkan energi untuk bergerak dengan lebih cepat. Maka, semakin cepat pula kecepatan difusinya. Yang keenam, ada konsentrasi obat. Semakin besar konsentrasi obat, semakin cepat pula kecepatan difusinya. Yang ketujuh, koefisien difusi. Semakin besar koefisien difusi, maka besar kecepatan difusinya. Yang kedelapan, ada viskositas. Yang kesembilan, koefisien partisi difusi. Pasif dipengaruhi oleh koefisien partisi, yaitu semakin besar koefisien partisi, maka semakin cepat difusi obatnya. Di sini ada hukum Fick. Menurut hukum difusi Fick, molekul obat berdifusi dari daerah dengan konsentrasi obat tinggi ke daerah konsentrasi obat rendah. Dengan rumus dQ per dt sama dengan dKa per H dalam kurung CS dikurang C. Keterangan dQ per dt sama dengan laju difusi. Keterangan D, koefisien difusi. Keterangan K, koefisien partisi. Keterangan A, luas permukaan membran. Keterangan H, tebal membran. Keterangan CS min C, perbedaan antara konsentrasi obat dalam pembawa dan medium. Uji difusi. Salah satu metode yang digunakan dalam uji difusi adalah metode Voltron. Adapun prinsip kerjanya yaitu pompa peristaltik menghisap cairan reseptor dari gelas kimia. Kemudian dipompa ke sel difusi melalui
melewati penghilangan gelembung sehingga aliran terjadi secara hidrodinamis. Kemudian cairan dialirkan kembali ke reseptor. Cuplikan diambil dari jaringan reseptor dalam gelas kimia dengan rentang waktu tertentu dan diencerkan dengan pelarut campur. Kemudian diukur absorbannya dan konsentrasinya pada panjang gelombang maksimum, sehingga laju difusi dapat dihitung berdasarkan hukum Fick di atas. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.